Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di sini lagi dengan gue untuk Event Talks. Kali ini gue punya tamu cewek. Akhirnya ini adalah tamu gue yang kedua. Yakin yang pertama cewek beneran? Beneran, pakai jilbab kok. Sebelum kita lanjut, saksikan baper gue yang berikut ini. Oke, balik lagi sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia event organizer dengan segala warna-warninya. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Oke, ini kita mau berantem dulu apa gimana nih? Enggak, itu tuh. Organizer, ini gue udah kedatangan tamu cewek gue yang kedua. Gimana sih ngomongnya? Cewek gue yang kedua? Enggak. Gue yang berkelamin cewek. Yang kedua. Oke, mudah-mudahan konten gue bermanfaat, saudara-saudara. Harusnya. Harusnya. Oke, Gue untuk kan full vitamin jadi bermanfaat. Okay. boleh gue dulu gak ya ngomong? Sorry. Ini channel gue loh, ini channel gue. Silakan. Anyway, gue gak akan cut setelah gue mulai. Oke. Lanjut. Oke, untuk kesempatan pertama, gue akan mempersilahkan temen gue yang satu ini untuk memperkenalkan diri. Dan kaitannya dengan dunia event organizer ini, dia sebagai apa? Silahkan di-mention. Organizer dong. Bilangnya apa? Organizer. Oke, nama gue Nika. Tepatnya Nika Hutajulu. As account eksekutif di sebuah perusahaan event organizer yang ada di Jakarta. Oke. Boleh? Boleh. Padahal IO-nya gede banget loh sebenarnya. Oke, biar lu ngerasa nyaman aja nggak apa-apa. No problem. Lu akun eksekutif. Menurut gue, akun eksekutif di event organizer itu adalah salah satu posisi yang menentukan, atau gue bisa bilang itu posisi yang paling penting. Tapi termasuk juga posisi yang paling ribet. Masa sih? Menurut gue. Oke, lanjut. Kenapa lu mau jadi akun eksekutif? Secara idealis dulu ya. Wih gila. Oke, boleh. Enggak, sebenarnya faktornya adalah kan dulu itu akun eksekutif tuh nggak terlalu terlihat seperti apa kan, maksudnya namanya tuh belum booming yang atau apa. Tapi kalau dari segi pekerjaannya, mungkin karena gue suka kali di event ya. Oke. Menjembatani satu sisi dengan satu sisi itu yang dibilang kenapa disebut akun eksekutif itu ribet, ya kan? Betul. Jembatan itu yang bikin ribet dong. Oke, nah tapi itu seru, yang kayak lo bilang tadi itu seru. Oke. Dan agak klise sih, kenal banyak orang itu ternyata Menyenangkan. Oke. Untuk muka Dima sebenarnya ya, ini adalah teman SMA gue. Oke. Ini teman SMA gue yang akhirnya kita setelah SMA nggak pernah ketemu. Pernah. Kapan? Oh iya, betul. Maksud gue nggak pernah berkomunikasi secara langsung. Iya, betul. Jadi hanya by sosial media aja, Facebook lu ngikutin gue follow lu juga gitu kan. Betul. Tapi ada satu momen yang akhirnya gue nggak tahu nih, apakah lu duluan yang lihat gue atau gue duluan yang ngeliat lu, gue lupa. Karena lu tiba-tiba yang gue tahu adalah dari sebuah perbankan terjun ke sama lapangannya kayak gue. Ya gue mention. Kayaknya lu duluan deh ya. Iya, lu duluan ya yang mention ke gue ya. Gak usah baper ya gue. Tapi maksud gue adalah itu pertanyaan gue. Gue selalu mention gitu ya bahwa event organizer itu seru buat orang yang memang menjalankannya. Tapi kerjaannya itu sebenarnya ribet dong. Dan secara ya lingkungan event organizer itu mostly kebanyakan cowok. Itu cowok. Pertanyaan gue, apa yang ngebuat lu pada akhirnya tertarik dengan dunia event organizer? Iya, karena gini loh, mobilitasnya apa sih? Mobilenya tuh bener-bener dituntut. Ya kalau lagi projectnya kenceng gitu ya. Tapi gini, saat projectnya lagi kenceng itu malah gue nggak terlalu ribet. Gue kan lebih banyak di praproduksinya. Saat produksinya gue tuh lebih kayak cuman mantau doang. Oke, supervisi gitu ya. Paskanya maksudnya hari H gue lebih banyak
Iya, makan Wes, banyak gabut gajian. ya. Bukan gabut, cuman kayak supervisi Supervisi aja. Tapi before semuanya itu, sebelum semuanya itu di praproduksi itu tugas AE sih. Ribet-ribetnya di awal tuh ya. Karena untuk dapetin projectnya itu kan juga di praproduksi kan. Betul. Lu pernah kerja kantoran nggak sih? Pernah. Serius lu? Pernah. Jadi gue hampir 3 tahun tuh ada di sebuah IO untuk food and beverage. Dia Fendi, dia hard selling. Oke. Pegang salah satu perusahaan beverage yang di Jakarta kayak. Lalu setelah kayak gitu keluar dong gue. Masuk gue ke perusahaan. Awalnya gue hanya pengen jadi BD, business and development. Oke. Setelah masuk kan gak perlu ke sesekali aja kan keluar kota. Ritmenya ternyata gue lebih banyak keluar kota. Bagi gue sama aja kenapa keluar dari satu IO. Dulu waktu masih itu kan males lah pergi keluar karena handle PRJ, handle semua dan pakai target, hard selling, target pasti gitu. Lalu pindahlah gue salah satu perusahaan properti. Oke, di situ gue masuk jadi salah satu building manajemennya, tim BIM-nya. Setelah keluar kayak gitu, masuk ke yang sekarang ini. Jadi setahun pindah gitu, masuk yang sekarang ini udah udah 4 tahun. Berarti emang jiwa lu udah di sini ya? Udah. Jadi kayak gue tuh nggak usah so ideal, apalagi di IO tuh pulang malam. Iya, betul. Kalau udah tahu dari awal, makanya gue tinggalin yang. Jadi gini, waktu gue kerja kantoran, gue udah bilang sama beberapa orang, kalau ada yang Sabtu Minggu gue mau dong, bukan karena buat cuan, tapi karena emang kangen gitu loh. Oke. Hasrat untuk Iya, di lapangan ya. Gitu, Oke. atau apa, kan kita perusahaan servis ya, jasa banget. Betul. Tiap personal itu tuh kadang-kadang ada customize lah personalnya gitu. Itu sih yang bikin. Jadi 2 tahun gue masih event juga, tapi as a crew ya. As a crew, Dan itu nggak jadi masalah buat gue. Oh. Pas kalau sekarang kan beda kan. Gue masuk internal in-house-nya, terus ini juga. Pas di sini juga kadang-kadang gue juga ada Nge-crew lagi jadi apaan lu? Cuman kalau pas lagi sekali 2 kali doang sih, karena yang di sini ritmenya tuh udah cukup tinggi kan. Jadi nggak terlalu ngoyo di luar gitu. Cuman karena bantuin temen aja. Seperti itu sih Pak. Tapi berarti maksud gue gini, lu awalnya sempet join ke IO, terus abis itu kerja kantoran. Itu kerja kantoran yang bener-bener Senin, Jumat, Sabtu Minggu libur, jam 7 pulang jam 5 gitu-gitu? Jam 8 sampai jam 5 fix. Di luar itu, iya kan udah jam 5 sore. Oke. Buat wanita pada umumnya yang normal, dia kan nggak normal. Nanti telepon gue ditanya. Nggak, maksud gue buat sebagian cewek biasa itu sebuah hidup yang normal. Yep, gitu ya. Iya. Dan IO itu kan waktunya 24/7 gitu loh. Betul. Klien nggak mau tahu kalau seandainya nanti dia mau ngubungin lu jam 12 malam, Oh iya pasti. Sabtu Minggu, itu lu pasti akan merasa terganggu. Lu work life balance lu gimana? Jadi gini kan ada yang ya lu tahu kan ya kalau klien itu kadang-kadang ngerasa semuanya masih siang gitu ya, masih jam 7 ya kan. Oke. Klien tolong. Tapi itu keputusan di kita. Oke. Pilihannya di kita. Oke. Dia boleh ngasih tahu jam 11 malam, tinggal gua Oke. besok. Jadi nggak usah terlalu lagi dibawa baper. Jadi kayak no hard feeling lagi. Klien marah-marah itu nggak ganggu tidur gua. Gitu. Jadi kayak udah itu kan udah berapa 3 tahun kemarin sama 4 tahun sekarang tuh kayak jadi apa ya? Nggak jadi membuat sesuatu yang jadi ribet lagi gitu. Eventnya harus jam 7 pagi, berarti gua harus ready jam 5. Ya sudah gitu, kalau masih aduh Pak masih ini kenapa? Udah biasa ya Pak. Jadi udah biasa ya Bu ya? Udah. Tapi ada satu ini gue maksudnya bukan stereotype sih. Sebenarnya gini, kenapa sih gue pernah diketemuin sama satu orang, mereka mikir, mohon maaf ya buat mereka yang para perokok, mereka mikir gue anak IO akan ngerokok. Oke. Tapi real gue nggak nyentuh rokok. Jadi mereka pas lagi ngantuk kan, lu tau lah kalau udah ngantuk kan, ya doping aja pakai makanan apa kayak pakai minum makan apa segala macam, minuman kopi ya. Terus jadi Lu nggak minum? minum Minum apa nih? air putih. Yeah. Air putih. Gue minumnya elegan kok. Oh iya. Gue klien gue kan Sometimes gitu ya. menunya kan bintang 5.
otomatis ada lounge, hospitality. hospitality. Itu nggak menjadi gue, saya nggak minum, not me. Maksudnya gue minum dengan elegan, baik. Nggak sampai bawa mabok, Sesuai dengan kamar. porsinya, sesuai dengan porsinya dong. Oh, boleh. Ay. Boleh. Mau berapa alkohol boleh. Lanjut. Tapi gini ya Nick, maksud gue kadang-kadang suka lu suka menemui kesulitan nggak sih kalau berinteraksi dengan klien lu yang hal yang kayak tadi lu bilang diajak minum atau diajak nongkrongnya sampai malam. Oh, iya? Apakah itu sebuah nilai service buat lu atau ada guidance tertentu nih yang lu oke, tapi yang buat yang ini enggak? Pakai trik ya Pak. Karena gini loh. Karena itu akan sangat beda banget kalau seandainya AE-nya cowok. AE cowok itu udah unlimited gitu loh. Lu mau ngajak minum nongkrong, masuk kemana aja. Udah selesai. Lu ngomongin rokok mana, rokok merek A yang warna biru yang itu atau gue bingung bagi gue mereka berasap semua gitu kan. Tapi pakai trik. Sebenarnya waktu kemarin gue di BD itu business development, gue kan ada punya emang bagiannya emang punya service kan, service juga. Tapi gini, ini kan balik lagi Pak, udah bertahun-tahun di sini. Akhirnya menjadi aman karena gue udah punya kunciannya. Mohon maaf gue nggak bisa ngasih tahu kunciannya. Karena khawatirnya adalah berarti pas nikah begitu sebenarnya dia lagi nolak. Jangan, nggak boleh kasih tahu gitu. Tapi kan barangkali anyway, ada penonton gue yang umurnya 13 tahun kemarin komen di gue dan dia benar-benar excited untuk nanya how to become an event organizer. Tapi artinya ya sedikit edukasi lu boleh lah kasih tahu gitu loh. Oke. Kan event klien kita kan warnanya bermacam-macam ya, merah kuning segala macam. Dimana lu bisa menjadi mereka tapi lu nggak mereka gitu. Nice. Oke. Jadi nice. Gini loh. Explain it. Misalnya, mohon maaf ya, itu kan udara dingin. Minum itu bukan sesuatu yang buat itu kesehatan juga kan. Lu harus tahu porsi apa dan gimana caranya lu menempatkan diri. Karena kadang-kadang kita nggak enak nolak, bukan karena dari kitanya sendiri yang kesannya itu tuh kayak gini loh. Aduh nggak itu. Jadi cara nolaknya itu tuh bukan kayak sok menunjukkan anak alim gitu kan kadang-kadang. Aduh sorry saya nggak minum Pak gitu kan. Treatmentnya aduh Pak ya kalau dipakai minum takut bablas besok jam 5 pagi loh. Nanti siapa yang bangunin gitu kan. Jadi kan kalau lagi outing tuh ya kan. Peserta selesai acara gala dinner mereka bisa rundownnya saya mau balik kamar. Tapi kan habis itu kadang-kadang mereka kemana kan? Rundown selesai jam 10 di rundown. Nanti mereka kemana? Apalagi kalau kota-kotanya tuh udah common kayak ke Bandung, kemana mereka Bali, udah tahu lah ya. Di sini harus kemana. Tapi kan gua besokannya harus men-treat acara lagi kan. Lu pakai alasan kerjaan lo aja. Terus nanti karena gini, lu minum seteguk 2 teguk itu tidurnya enak banget. 15 nih. Oke. Jadi pas besok paginya kan di sarapan hotel tuh open dari jam 6 kan. Jam 6. Jam 8 mereka harus pergi. Jam 6 kan mereka udah datang. Yes. Jam berapa kak IO harus bangun? Berarti jam 5. Jam berapa kak gue harus mandi? Berarti jam 4. Jam 4 setengah 5. Seperti itu. Jadi lebih kedepanin kerjaan aja. Jadi nggak usah. Gue nggak pernah minum Pak. Gue nggak. Jangan. Lu jangan nunjukin diri lu alim. Biasa aja kalem. Gitu. So event organizer berarti semua about communication ya? Oh ya pasti. Gimana cara lu berkomunikasi dengan baik, menolak pun secara halus gitu ya, tapi tetap elegan. Iya, gue nggak bilang juga gue komunikasinya kadang-kadang baik banget karena gini, mereka saat brief suatu konsep, gue bisa nangkepnya A, sebenarnya maksud mereka B gitu kan. Tapi ya itu proses finalisasi terus. Jadi maksudnya seperti ini. Bukan berarti gue yang bodoh atau mereka yang nggak baik menjelaskan. Kan namanya komunikasi tuh dampaknya beda-beda terus. Betul. Seperti itu. Apalagi kalau cuma sekedar WhatsApp ya. WhatsApp tuh multi interpretasi banget. Beda kalau seandainya benar-benar langsung ngobrol secara verbal ataupun teleponan gitu. Ada intonasi, oh begitu Pak, oh begitu. Kalau baca di WhatsApp kan, oh begitu. Gitu. Oh begitu. Nick, lu kalau nge-treat klien sama nge-treat yang lu bilang tadi jembatan tadi, berarti kan ke tim lu. Itu lu suka bergesekan nggak? Kayak micin ya. Oh iya. Selalu ada di setiap makanan.
gue selalu seneng ngobrol sama orang AE karena gue pancing dikit nih, pembicaraannya panjang banget. Kita harus sebagai klien di tim. Oke. Di tim kita. Jadi kita kayak klien yang ada di tim. Tapi klien kita adalah tim. Jadi ngerti nggak sih? Jadi tim dari IO. Tim dari IO. Jadi misalnya. Otomatis dong sebenarnya jadi begitu. Kita ngerti dong muka. Betul sekali, betul bayar sekali. Dong, bukan maksudnya berarti lu pinternya bu. Enggak. Pinter-pinter lu aja. Ya. Itu kayaknya gue udah pernah ngomong deh sama lu. Di sekolah tuh sebenarnya nggak perlu pinter, yang penting pinter-pinter lah gitu. Nah, jadi gini kan kadang-kadang Mbak Nika boleh nggak kalau begini-gini, bisa kali kayak gini-gini, oke gini. Oke, itu permintaan dari klien. Dari klien. Oke. Nah, gue plek-ketiplek. Maksudnya bener-bener kasih, misalnya lo tim gue ya. Oke. Kita satu Gue tim. orang produksi misalkan. Iya. Kenapa? Apalagi? Mereka mau ini nih, mereka mau ABCDE, tapi budgetnya tetap di angka 10 juta misalnya. Lu bilang ya nggak bisa dong. Iya. Plek-ketiplek masih tahu apa yang mereka bilang. Oke. Ya udah kalau mau ABCDE tapi jadi 9,5 gitu. Gue balik nih. Bisa sih Bu ABCDE, tapi harganya tuh nggak bisa 9,5 Bu, 9,9, ngerti? Itu pakai trik. Oke. Karena buat apa? Karena gue yakin nih, mohon maaf para klien, udah mention satu klien ini apa akumulasi. Ini general lah. Akumulasi dari pengalaman kita bersama. Pengalaman itu, karena gini, lo harus saving budget, spare budget di sebuah project. Oke. Ada budget kadang-kala tuh kita harus kasih, bukan berarti kita ada yang kita bisa kasih, ada yang kita tahan gitu kan. Karena gini, di event tuh semua bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Sampai CLBK balikan atau wih gila. Itu curcol. terus jadi nanti kalau gue mention itu itu maksudnya aku ya. Kalau ngomongin gue sih maksud apa gitu. Terus. Enggak, jadi harus kita harus benar-benar ngerti nih posisinya sebenarnya apa. Karena ketika klien marah kan klien ketemu kita. Betul, yang ketemu kita kan. Tim produksi marah kesel sama klien, yang ketemunya di depan kita. juga. Ya, dan akhirnya tuh sekarang tuh nggak menjadi sebuah yang dibaperin lagi bagi gue. Dan akhirnya gue kayak lebih di tengah-tengahnya gitu aja. Tapi kan tentu saja lu karena lu bilang lu adalah jembatan, pastinya lu sudah mengetahui dan paham kondisi dari lapangan produksi misalkan gitu, dan tim lu sendiri, dan juga mau mewadahi kebutuhan dan keinginan dari klien. Lu harus tahu satu hal, AE itu sekarang bukan antara klien as a user dengan tim produksi. Tengah-tengahnya itu procurement. Iya kan? Iya betul. Karena user paham, kan gini kan, perusahaan gue bersyukurnya itu tuh perusahaan yang bonafit. Jadi kalau gue sebut apa-apa mereka tahu, teman-teman organizer pasti tahu. Tapi jadi mereka tuh nggak boleh tahu harga, ngerti ya? Procurement atau apa nih? User itu user. kayak jadi tim Oke. Semua harga langsung ke procurement, jadi ngirimnya terpisah pula gitu kan. Usernya mintanya bla 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 bla, Mbak nggak bisa soalnya nggak bisa. Jadi gue ada 3 sekarang, tim produksi, procurement, sama si usernya. Walaupun praktek di lapangannya juga pada akhirnya kembali ke beberapa perusahaan-perusahaan tadi, treatmentnya juga pasti juga akan beda-beda. Betul. Gitu ya. Tapi procurement memang tidak mungkin dipisahkan dari tim IO. Kadang-kadang itu yang suka ngelos, suka apa ya, maksud gue suka nggak dipertimbangkan sama user gitu loh. Banget tuh. User tuh bahasanya adalah keinginan, procurement bahasanya adalah realistis lah, budget berapa. Anggarannya berapa. Iya, jadi gini loh, gue kan semakin IO kita meningkat, user kita tuh dari perusahaan-perusahaan yang ternama, dan mereka itu semakin hierarki organisasinya tuh lebih jelas kan, mana yang boleh tahu uang atau apa segala macam, karena procurement juga, dan full dengan pitchingan kan, terus dengan audit, jadi apa yang tertera di situ harus yang ada di sini gitu. Nah itu harus yang nyambung. Ya jadi kadang-kadang jadi lebih ke 3 aspek itu sekarang jadi apa ya, benar-benar concern seorang AE di corporate yang besar ya. Kalau mohon maaf misalnya kalau cuma antara 2 sisi kayak gitu itu lebih gampang. Misalnya usernya juga bisa langsung kita kirim info
invoice ke user, ke apa. Nah, itu kan baik. Tapi sebenarnya kan gini nih. Dalam artian kata klien dan procurement itu sebenarnya kan satu badan, ya kan? Dan lu pun juga sebenarnya satu badan dengan IO lu sendiri, gitu kan juga nggak bisa apa ya, maksud gue lu bagaimana menjembatani antara procurement dan user gitu loh, karena itu kan bukan ranah lu dan itu gue ngalamin loh. Dan salah satu tugasnya AE adalah yang seperti di value perusahaan gue, to be solution, jadi solusinya. Mereka mau seperti A dengan budget seperti ini, kita coba cari solusinya. Itu yang kadang-kadang tuh sebenarnya AI itu juga kadang-kadang jadi event planner juga sih ya. Bisa nggak kalau kayak gini, ini tolong diatur gini, atau kita begini aja. Jadi kayak mikirin nggak cuman bisa nggak, ya nggak bisa. Terus gue balik ngomong ke klien, ya nggak bisa kan? Nggak mungkin. Terlihat bodoh sih menurut gue. Iya. dan klien tuh nggak pernah ada yang seneng kalau dibilang enggak. Saya usahain dulu ya, sebentar ya, saya lihat dulu ya. Mudah-mudahan bisa atau apa kayak gitu. Atau nanti sebenarnya mereka tuh ekspektasinya nggak setinggi budgetnya. Misalnya budgetnya udah tinggi, ada tuh yang kalem-kalem banget, ekspektasinya tuh yang serendah, maksudnya itu biasa banget gitu kan. Ya bukan idealis, dituntut jujur, ini sebenarnya bisa lo lebih bagus lagi. Nah itu, jadi emang treatnya tuh as a personal, seperti itu sih. Lu pernah ngerasa punya advantage lebih gak sih? Lu AE cewek. Iya sih. Kadang-kadang iya. Tidak bisa dipungkiri. Iya. Gimana dong? Gue sebel makanya. Kenapa giliran AE-nya cewek? Lu gak nge-push, gue di-push. Iya dong, gimana dong? Ini namanya juga cewek. Kan dia pakai right. Wah iya benar. Right, oke. Iya. Human right. Tapi itu pada akhirnya lu manfaatkan. Oh pasti. Ketemu vendor pun gue manfaatkan. Kok bisa lu ketemu vendor? Misalnya kan gue harus tahu juga dong, ini treatnya mau seperti apa gitu kan. Ya nggak mungkin lah gue di lapangan nggak paham. Nggak ngeliatin atau apa itu siapa seperti itu kan maksudnya. Tapi akhirnya tuh cuman ngebuat gini loh, supaya project tuh mulus gitu. Bukan berarti gue hanya klien tapi di lapangannya nggak tahu, memang tidak bertanggung jawab secara penuh. Tapi kan gue juga harus tahu ini siapa sih, vendor yang ini siapa sih, ini vendor yang ini siapa, kayak gitu, biar tahu. Dan emang cewek tuh kayak punya satu posisi tersendiri yang wajib melunakkan gitu loh. Ya kayak punya, ya udah namanya juga cewek lah ya. Udah Mbak Nika yang minta udah diem aja lah, kayak gitu. Dan makanya kalau vendor-vendor yang lihat lo, itu ibu-ibu bawel siapa sih gitu ya? Oh gue gak bawel, tenang, gue gak bawel. Tapi sekali gue ngomong, kok belum selesai sih Pak? Iya sih. Kalau itu berarti lo udah posisi mewakili klien gitu ya? Oh iya, enggak sebelum klien nanya dong. Oh iya Jadi betul. Kan, klien nanti janji datang jam 8, gue datang jam 7. Okay. Walaupun kadang-kadang gue suka telat sendiri kan, kalau udah di apa itu udah rapi, gue faktor gue telat. Tapi sebelum klien datang, dari baru kalau misalnya ada yang belum kurang, gue tanya kenapa, supaya gue tahu cara ininya. Counternya. Kalau seandainya sudah tiba-tiba ada pertanyaan dari klien lo gitu ya? Pasti, karena mereka pasti nanya. Nggak mungkin klien nggak nanya, udah keluar budget. Pegang pihak ketiga, kita kan vendor kita sebagai partner pihak ketiga kan, pasti dia banyak nuntutnya, minta pertanggungjawaban kita lah, bukan nuntut ya bahasanya seperti itu. Anyway, kantor lu punya produk nggak? Maksud gue pernah bikin event sendiri nggak? Atau sampai sini by brief aja ya? Hal lucunya adalah setiap kita mau bikin produk sendiri, permit requestan project banyak ya? Jadi ketahan, terus kita buka lagi, kita kerjain lagi, banyak lagi gitu kan. Jadi kayak belum sempet kayak kita pengen kayak contohnya kayak Gias kayak apa kayak punya sendiri, nanti datang sponsornya itu udah ada, proposalnya tuh udah hampir jadi, cuman belum dapet aja. Karena gue tahu, ini kan egonya gede banget ya. Enggak gede-gede juga sih. Enggak gede-gede juga, tapi ini kita adu jumawa apa gimana nih? Enggak apa, jumawanya kan enggak langsung. Iya, halus. Tapi itu bener-bener padat banget jadwalnya ya. Gue bisa kok sehari 3 event. Sehari 3 event? Bahasa gue tuh saat tim produksi lagi kerja, gue harus buka lapak. Betul. Oke. Nggak mungkin kan, event ini selesai terus kita baru cari. Nggak dong, AE itu mereka lagi ngerjain, gue nyari lagi. Jadi continue sampai
gue ya. Yes. Mereka mau tanggal berapa ya itu kan nggak mungkin saya nggak bisa baru tanggal segini aja. Kan konyol Nggak ya. mungkin lah. Lu siapa? Nah, Pemilik iya. perusahaan. Nah, makanya gue harus tahu di situ. Jadi gue punya tim ada timnya itu tuh gue punya PIC-nya gue punya timnya Oke. sendiri kayak gitu. Dan jadi gimana ya ngasih taunya ya? Iya hal-hal yang kayak gitulah Bu, yang kadang-kadang kita nggak bisa pantau gitu loh. Emang beneran seru, Iya, bukan iya, karena iya. cuman di podcast lu dong. Emang seru. Betul. Jadi, Ini sebuah bukti ya, karena selalu opening gue bilang seru. Ini adalah bukti nyata bahwa yang pertama cewek tetap bisa ngejalanin IO. dengan hidup sehat ya. Wah, dengan hidup sehat. Dengan hidup sehat. Walaupun sehat orang-orang kadarnya beda-beda. Iya. Sehat badannya, pikirannya nggak sehat. Oke, lanjut. Atau attitude-nya nggak sehat. Tapi apa namanya? Kalaupun seandainya bukan alasan cowok atau cewek untuk nggak bilang event organizer itu seru, walaupun kondisi saat ini memang sangat sulit sekali gitu Iya. ya. Banget. Kalau lu sendiri pasti ngalamin penurunan. Kan kita Maret tahun lalu ya. Maret kita udah 1 tahun tau. Iya, Maret tahun lalu tuh 5-6 bulan tuh hidup dengan Sulit ya. gapok doang tuh apa Ya gitu anjir ya. rasanya. Kita bukan orang-orang yang gini itu ya. tuh hidupnya dengan gapok dan insentif ya. Oh iya. Semakin banyak lo insentifnya jadi ngerti kok ya udah sih istirahat dulu lah. Terus Iya, hidup iya, dengan iya, gapok iya. doang. Betul, Kan betul, itu kan betul. jadi pemicu kita kan. Gapok lu kan habis buat kosmetik doang kan. Oh enggak kok cuma Lifestyle-nya buat beli belum. kopi. Oh, sorry ya. Emang kita begini kan? Iya, Oke. kita begini loh. Ini Nah, real of hour gitu Iya. kan. Masuk di September Oktober itu bahasanya apa ya? Mulai ngisi pundi-pundi lagi sih. Hidupnya nggak dari gapok doang, udah ada mulai ada dikit-dikit dan masuk Desember Januari kemarin tuh gini loh. Ya ini bukan hal yang jumawa banget ya. Perusahaan tempat gue bekerja kayak seperti dipulihkan kembali gitu. Cuman mungkin nggak semua IO belum dapat kesempatan kayak gue gitu. Ya bersabar aja, semangat aja. Gue juga ngalamin, gue potong 50% lo gak gue lu bayangin. Anjir. Itu podcast horor banget tuh. Tapi gue ngerti, pikiran gue adalah daripada gue dipecat gitu kan. Tapi nggak terlepas dari itu semua, gue mengerti kondisinya. Semua berdampak. Sampai tuh gue punya rekanan di Bali di mana sampai ada momen-momen mereka telepon, Mbak gimana sih kondisi Jakarta sekarang. Kan gue yang suka bawa rombongan ke sana. Iya, Gue iya, acara ke sana. benar. Kalau gue nggak bergerak, mereka nggak bergerak dong. Betul, Bahasanya gitu ya, salah satu kerannya mereka gitu. Gue bilang sabar ya, gue bilang gitu kan. Karena kalau ngomong itu sedih lah. Iya Udah sih. nyampe ada yang udah nyampe jualan apa, gue tuh kayak Lu udah ke Bali lagi belum? Hah? Udah ke Bali lagi belum? belum. Kok udah? Udah. Dan itu sepi banget. Oh maksudnya bawa Enggak, even lu bawa rombongan atau belum. enggak. Gue tuh akhir tahun kemarin sempat ke Bali dan itu sepi banget, toko-toko itu banyak yang tutup tau. Dan lu sedih gak sih ngeliatnya? Sedih gue, sedih banget. Dan pada saat gue datengin itu banyak hotel-hotel yang kalau malam tuh bener-bener gelap total Iya, banget. karena nggak ada tamunya. Iya, dan gini loh, kan biasanya kita tinggal pilih kan review Iya. atau apa hotel apa segala macem gitu kan. Tiba-tiba lu kayak yang project yang mau gue share itu aja kan, available kok mbak waktunya. Ya iyalah. Orang nggak ada. Bahkan pertama kali kalau buat gue nyari hotel sekarang, lu udah buka belum? Gitu pertanyaannya. Sedih nggak sih lu? Serius. Iya. Serius. Iya, lu udah buka belum? Enggak pak, kita masih belum buka, masih tutup. Oh my god, seriusan lu. Jadi kan gue berteman sama dengan para sales hotel ya. Dan mereka tuh pakai jualan-jualan gitu, ngerti gak sih? Iya. Saya punya jual voucher, jual apa kayak gitu, sedih. Dan itu sorry, jadi kayak udahlah gak usah dibahas, tapi terus terang memprihatinkan. Semangat aja lah dulu lah. Betul sekali. Dan kita percaya pasti akan terlewati kok. Wajib harus dilewati. Oke. Enak aja nggak dilewati. Enggak, maksud gue fase ini pasti akan Pasti, lewat. pasti.
dan akan kembali lagi. Karena menjadi hal yang karena gini loh kan, kalau di IO itu kan ada momen-momennya ya. Kalau corporate outing tuh di September, Oktober, Betul November, sekali. atau di Family Maret gathering tuh udah di outing-outing. Februari biasanya kosong kan. Januari kick off. Jadi tuh raker-raker tuh anggap Februari aja Maret. Februari ini panjang banget. Oh iya. Kenapa Februari panjang banget? Habis-habis Februari. Atau di pas ini Lebaran kan corporate nggak berani Iya, ini betul, kan, betul. karena apa jamnya berantakan. Anggap aja lagi. Kalau gue puasa-puasa tuh pasti sebulan itu setiap minggu nih Oh gitu ya. buka puasa bersama. Oh lu handle ya? Oh Iya. jadi dia itu perusahaannya gede loh. Apa maksudnya megang kliennya tuh satu doang. Gede. Nah sekarang pas perusahaannya kau megang. Nah itu yang harus jadi pembelajaran. Betul sekali. Abis itu gue introspeksi dulu, muhasabah gue, sumpah deh. Enggak, iya. Karena banget. Gua merah kuning hijau. Di langit yang biru. Ya serius, ya ada biru juga. Yo, kan? iya. Klien gua biru kan. Oh ya masalahnya klien dia sama klien gua Sama. Ada, cuma kita beda diktorat aja. Betul. Ngomongin diktorat ya. Yo. Ketahuan. Nah, tapi masalahnya lu nggak punya warna kuning, lu Betul, nggak punya warna betul merah, sekali, lu betul. nggak punya warna hijau. Nah, gue punya Betul, warna betul. itu. Jadi ketika warna biru utama itu hilang, gue masih punya warna yang lain. Oke. Itu yang membuat perusahaan itu bertahan. Seperti itu. Kita kembali ke AE. Gue pengen lu kasih sedikit, ya mungkin kalau lu bisa kasih informasi dan edukasi buat penonton-penonton gue. Seorang AE itu apa yang paling penting dimilikin? Lu kalau mau jadi AE, lu harus ini, lu harus punya ini, lu harus begini, harus begini. Kalau menurut lu, secara lu kan AE yang sudah sangat profesional ya. Wow. Mantap dong. Beban nggak lu? Enggak, ini kan berarti lu harus disclaimer dulu. Menurut pengalaman gue gitu dong. Menurut pengalaman gue dan informasi yang gue tahu, mungkin bisa sedikit sharing. Kalau lu menjadi AE lu harus apa gitu loh. Klise nanti. Enggak klise, di dunia kita tuh nggak ada yang klise. Oke, contoh misalkan, gue pernah bikin konten. Kalau lu mau buka IO, ngambek kalau jadi AE. Oke. Itu udah deep banget. Itu bukan hal teknis, tapi itu it works banget. Iya, jangan ngambek-ngambek. Apa sih klien ngomongnya begitu-gitu? Emang Oke. dia nggak tahu apa gitu? Ya udah deh kalau mau ngomong gitu ya udah tinggal lu santai aja Iya, gitu iya. kan. Oke. Terus dia bilang, ya gue cuma bawain ini kali kayak gitu. Oke. Lu harus ada posisi. Oh tenang, gue orangnya ngambekan kok. Tapi untuk kerjaan, gue nggak ada ngambek. Oh. Sampai saat ini ya orang bilang begitu sih. Oh, No gitu. hard feeling ya, bahasanya nggak dendaman, nggak baper, nggak apa. Itu sih supaya lu bisa kerjainnya tuh have fun. Kalau kerja sesuatu fun kan aman ya ke Oke, depan-depan. betul. Itu aja satu, nanti semuanya jadi jago lagi akhirnya. Enggak, Pelit ya? pada dasarnya kan itu adalah enggak baper itu kan dalam teori yang nomor 10 gitu ya. Tapi pada kenyataannya itu nomor 1. Dan itu udah menjadi nomor 1. Itu menjadi sebuah, beberapa klien gue udah bilang, Mbak, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Lu pernah diomel-omelin? Pernah. Sampai separah apa lu diomel-omelin? Gini, masalahnya AE ketika diomelin itu bukan kesalahannya dia. Oh, betul sekali. Betul sekali, betul. Giliran dapat bonus bareng. Iya, dapat bonus Giliran bareng. diomelin, gue ditombak sendirian. Giliran good job tim gitu kan ngomongnya kan. Yo. Giliran diomelin, Mbak Nika kok bisa begini ya? Iya. Kok kenapa kayak gitu? Sendiri loh gue majunya. Oh. Ya, terus gue balik lagi ke mana ke manajemen tuh nanya ini harus kayak gimana seperti itu. Karena gini, nggak bisa memaksakan kalau partner kita, vendor kita itu mempunyai qualified yang sama seperti kita kan. Jadi kadang-kadang kita nge-treatnya tuh, gue nggak bisa bahasanya ke vendor itu seperti ada beberapa bahasa-bahasa yang kalau ke klien atau apa misalnya kayak gitu, ya asap ya gitu, mereka bingung asap apa. Maksudnya ada istilah-istilah, jadi gue harus bisa terjun juga ke ini. Nah, itu balik lagi. Kadang-kadang mereka yang berulah, dipikir kan nyantai-nyantai aja gitu. Betul. Ya gunanya timeline buat apa? Saya selesai jam segini gini-gini. Tapi ya nggak selesaikan bukan karena kesalahan teknis. Emang orangnya aja ngedablek bahasanya gitu kan. Oke, Tapi kan yang maju ke klien siapa? Kita sebagai AE. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang tuh lu nggak boleh lu main di situ dulu. Lu ngerti cara memposisikan diri lu dulu. Karena bener-bener bahasa sederhananya dia penyambung lidah jembatannya. Jadi supaya tahu, sama jangan berpikir AI itu nggak boleh bisa, AI itu harus hitung-hitungan.
keluarnya misalnya satu angka dalam satu item, satu angka dalam sebuah penawaran, lo harus mikirin banget. Lo nggak bisa misalnya kayaknya pensil ini harganya 1.000 ya, udah deh jadi 1.300 dalamnya apaan aja 300 nya apa ya, ya udah buat kalau ada budget nggak bisa, lo harus, gue punya buku saktinya, kalau gue lagi pakai ini gue harus masukin biaya apa aja gitu, karena sewaktu-waktu nggak bisa, karena di perusahaan kita nggak bisa kucuk-kucuk kurang nih budgetnya, kan nggak bisa. Karena majuin bikin menjadi sebuah purchase order aja itu pakai waktu, pakai tanda tangan. Jadi betul. ada hal-hal yang hitung-hitungannya harus baik, sama masalah manage feeling kita ya, supaya nggak terlalu baperan lah gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau seandainya memang pada akhirnya gue juga sama, gue treatment komunikasi gue sama vendor ini dengan vendor yang lain itu pasti beda. Yang ini bisanya gue push, gue omel-omelin, baru sesuai dengan harapan kita. Yang ini nggak bisa nih, justru kalau gue kencengin kabur. Nah iya. Bahkan kerjanya malah nggak berantakan. Akhirnya orang cuma bilang kita muka dua. Betul. Nah gimana? Ayo. Tapi seru kan? Oh iya seru kan? Dan gue udah menjalaninya udah 4 tahun sih. 4 tahun ya? Itu waktu yang tidak sebentar loh. Enggak sebentar, tapi cukup banyak kasih pengalaman. Dan karena gue banyak pegang corporate, gue jadi mengerti value-value-nya mereka gitu loh. Karena kan gue lebih ke corporate branding ke internal sama branding keluar kan. Jadi gue ngerti mereka di sini maksudnya ini. Gitu loh, itu ilmu-ilmu tambahan yang gue dapet. Kalau lu ngelihat itu dijadiin ilmu gitu. Kalau ya udah nggak tahu mereka maunya begini, nggak bisa begitu. Betul sih, itu juga sama sih pengalaman gue juga. Gue sampai apal loh culture-nya mereka. Orang mandiri aja. Enggak dong. Saya friend sekali. Dan gue udah sering mention. Nah, bahwa bedanya adalah sebagai seorang account eksekutif, ketika lu di perusahaan kuning, lu adalah perusahaan kuning. Oke, betul. Jadi lu tidak menyebut nama kompetitor lain. Jadi kenapa sih posting-postingan gue tuh kadang-kadang tuh lebih yang lucu-lucunya aja yang apa gitu. Ya karena kan gue harus banyak warna gitu. Tapi kan beda dong kalau seandainya memang maksudnya untuk company profile. Betul, bisa. Meaningnya aja, karena treatment masing-masing juga beda-beda lah. Tapi kan mereka sesama kompetitor. Jadi gue dituntut bagaimana misalnya tidak sama lagi ide di warna kuning, ide di warna hijau, ide di warna biru. Lu matang nggak lu? Udah dibolak-balik ya. Lu ada 2 brand dengan unit bisnis yang sama? 4. Anjir, gila. Serius. Lu pernah salah nyebut nggak, Bu? Enggak. Oh enggak. Tapi pernah sekali show director gua bikin Cue card. Nama perusahaan lain. Serius. Oh gitu. Iya. Tapi memang nggak ini, karena kan kita punya template-nya ya supaya tahu kan opening apa segala macam. Cuman ganti satu kan mereka baca kan, dari event ini gitu kan. Tapi by lisan, secara lisan kadang-kadang udah pernah pegang handle event apa aja gitu. Apalagi kayak kick off kan kemarin. Itu pasti ditanya kan. Kick off gue ada berapa corporate gue pegang kan. Terus ya di studio itu udah pernah pakai, udah kemarin di sini, oh pantes ya kemarin gini, iya di sini udah kemarin dia makainya di sini, tapi bukan saya yang pegang, tapi kemarin ikut pitching, ikut gitu, gue ada 4. Gila, dengan unit bisnis yang sama tukang bakso lah bahasanya gitu ya. Iya, maksud gue itu. Iya itu sama. Selamat datang di bakso gede gitu ya. Isinya sama-sama rusuk. Dan unit bisnisnya itu adalah ketika mereka ngeluarin varian baru, ada model varian baru nih. Wah itu lu pasti di ini banget dong. Ada launchingnya kan? Iya lu dong. Lu percaya nggak? Gue megang launchingnya mereka juga. Wah gila sih lu. Gila sih. Serius. Gue nggak menjadi tapi gue open dong, fair. Tapi memang tidak disebutkan secara secara langsung gitu. Secara langsung gitu. Kemarin pegangin, mereka tahu dong. Mereka nggak ngorek tuh. Tahu pasti ngerti. Kemarin bikinnya apa, ya udah deh nggak apa-apa sama, cuman bedanya kita di sini aja. Kan main cepet-cepetan aja seperti itu. Ada kok. Gitu ya. Dan besok di tanggal 9 gue 3 unit yang sama acara semua. Wah gila. Mateng nggak? Gila. Cara ngebelah-belahnya. Tinggal asal lu nggak salah ngomong aja lu, gila. Nggak sumpah salah. Deh. Gue biasanya sebutannya lagi
aku oper ke project yang lain kayak gitu. Walaupun mereka tahu di mana di sini. Ya ini cuy. Karena kan mereka pun sebagai user sebenarnya muter-muter di sini aja. Awalnya mereka di warna merah, terus mereka ke warna biru. Jadi mereka sebenarnya tahu. Lah gitu ya. Cuman tidak gua secara gamblang aja. Ya soalnya bisa megang ini gitu enggak. Gua kalaupun menyebut itu dari mereka bukan dari gue. Nah, kalau seandainya lo ngomongnya berkaitan dengan klien dan jobnya AE yang which is itu adalah nyari kerjaan, lu Nyari project, nyari kerjaan kan kerja gua AE. oh iya oke. Nyari project, lu kan sebenarnya dituntut untuk nyari project. Lu lebih banyak dapetin project yang itu redundant atau lu maintenance klien-klien yang sebelumnya, atau lu punya kesempatan buat nyari klien yang lain? Sebenarnya punya kesempatan. Bukan. Karena maksud gue gini, gue sempat ngobrol juga sama AE, gue nggak sempet untuk nyari klien yang lain karena maintenance aja tuh gue udah full time banget gitu loh. Sedangkan dia tetap dituntut sama bosnya, gue nggak mau lu cari cari cuman maintenance aja, karena kalau maintenance sekali 2 kali itu masih udah bisa dilempar dengan orang yang lain gitu loh. AE tugas pokoknya tuh sebenarnya adalah untuk nyari kerjaan baru, project baru. Ya karena jadi dulu tuh gue kan AE-nya ada 2. Kalau gue kan maintenance yang di awal yang ada aja kan gitu, karena memang tidak ada waktu. Tapi ketika diiming-imingi kalau gue dapet yang lebih baru dengan insentif persentase yang lebih besar, makin semangat. Dan ada beberapa yang gue dapet sendiri. Dan memang kan kita memperkenalkannya itu kan baru dapat projectnya itu tuh setelah 4-5 bulan kenalan. Nah yang kayak gitu-gitu. Makanya di luar itu kita dengan user tuh kadang-kadang tetap keep kontak, ada di mana apa segala macam. Mungkin sewaktu-waktu dia pindah bendera lain, kita menjadi teman kan, apa seperti itu, ada kesempatan, nggak seperti itu aja sih. Pokoknya harus tulus aja sih menurut gue sih pas berteman sama usernya. Dan enjoy ya? Oh enjoy, harus ngerti ada batasannya. Balik lagi ke tadi, ada berapa gue di corporate yang perusahaan sekarang tuh ada beberapa corporate memang yang gue cari dapat sendiri gitu. Jadi pas ketika mereka ini lagi tidak cuan, ada mereka. Oh iya. Butuh uang pak. Sekarang survive lebih penting ya? Oh survive lebih penting. Kecil-kecil apa? Yang penting ada. Yang penting ada. Berlanjut daripada Continue. gede abis itu hilang kemana. Abis itu hilang. Nyindir gua lo ya. Gila, kayak gitu ya. Gila. Ya itulah serunya sebagai AE. Tunggu, balik gue nanya. Lu tuh AE atau PM? Sesuai dengan fungsinya, tergantung. Oke. Biasanya gue kan tim kecil nih, gue tim kecil. Jadi di kantor gue ini dalam 1 hari itu cuma sanggup pegang sampai dengan 3 event. Skupnya sebesar apa? Ya mau itu skupnya gede banget atau kecil banget, gue cuma maksimal 3. Kalau udah dapat event keempat, itu gue udah nggak kehandle. Jadi biasanya gue lempar. Nah kalau udah 3, gue bicaranya 3 nih ya. Yeah. Kalau posisi PM dengan AE gitu, gue biasanya akan fokus di satu yang gede gitu misalkan ya. Nah itu udah posisi gue sebagai PM dan AE. Kalau yang lain itu gue sebagai PM, AE-nya ada lagi. Yang benar-benar khusus buat ngejembatanin doang. Tapi untuk semua untuk yang ngatur itu tetap gue sebagai PM. Ya oke, bisa sih kayak gitu maintenance-nya. Kalau gue memang gue membentuk beberapa PIC kayak gitu, beberapa yang handle. Jadi kita IO kan memang lebih terbiasa dengan tim internal tuh yang kecil ya. Betul. Tapi mereka bisa disebar ke tempat lain kayak gitu. Ya punya kuncian lah orang-orangnya mana kalau buat event ini atau apa yang dipercaya atau apa, seperti itu sih. Standar sih sama. Standar deh. Sama kok. Jadi nggak yang aneh. Lu sampai kapan mau jalanin ini event? Nggak lama. Goals lu apa sih? Goals seorang AE gitu ya. Itu targetnya apa? Apakah lu biasanya kan kalau AE tuh next stepnya jadi project manager. Kalau seandainya memang lu arahnya ke sana, atau lu mau bikin IO sendiri? Kan sama kayak lu, tergantung fungsinya. AE juga kadang-kadang kan jadi PM juga. Gak usah lah ya terlalu saklek ada di tulisan di sebuah kartu nama kayak gitu kan. Jadi tapi secara posisi dengan perusahaan sekelas lu tuh harusnya udah bisa dipisahkan dong. Lu nggak mungkin, lu nggak mungkin gitu loh.
terus-terusan ngehandle klien, terus lu pegang yang lain juga. Iya betul sih, bisa. Gue nggak tahu sih sampai kapan sih di sini, karena kan terus terang gue udah bukan cuma ya, sudah meningkatkan dengan strata gue kan. Jadi kalau misalnya dapat kesempatan di tempat lain dengan skop pekerjaan yang sama, tapi sebenarnya tuh karena gue cinta sih. Gue bingung loh ya. Udah terlanjur sayang, gue Nah bingung. itu masalahnya, lu kan nggak boleh ninggalin pas lagi sayang-sayangnya aja ya. Bapak lagi curhat sama siapa sih? Enggak dong. lanjut. Tapi gue nggak tahu, gue nggak mau ngasih tahu ini setahun lagi, 2 tahun lagi, enggak. Karena kemarin waktu gue kerja kantoran pun adalah gue tetap di IO, tapi gue punya ritme office hour ya, tapi gue mencari yang gini loh, adrenalinnya tuh ada bu. Beda ya. Iya beneran, Beda ya. jadi kayak nggak klise, bilang aja gitu, enggak ada lah, apa yang ngebuat lu 4 tahun gitu kan. Kali butuh uang, no, gue 4 tahun itu ada yang nawarin gue kerjaan yang lebih office hour lagi. Ini bicara tentang passion sih, yang nggak bisa lu kadang-kadang, yang nggak bisa lu sampingkan. Ternyata passion lu tuh bawa uang, ya oke, gimana ya fix gitu. Jadi kan, tapi kan kerjanya 24 jam gitu segala macam. Kayak nggak kenal waktu. Pas lagi liburan, lagi di Indo juga, ya itu keputusan lu seneng nggak? Seneng ya udah selesai, kayak gitu sih menurut gue. Terus lu dong. AE atau PM? Owner. Cari warna lain warnanya. Ntar gue cari lu. Partai kan? Kita ngomongin partai kan? Sampai gini loh, tunggu. Gue tuh pernah tuh ada berapa kali tuh hal lucu ya di AE kan. Ritmenya keluar masuk hotel karena kita kerjaannya banyakan di hotel ya. Betul. Kita sering check in. Oh iya pasti. Tapi untuk kerjaan. Iya kita kan open BO. Iya. Terus udah selesai kayak gitu. Sampai gue pernah ada satu waktu bangun di hotel tuh, gue bingung. Ini lagi di hotel apa ya? Anjir. Tunggu, ini lagi ngapain? Enggak, jadi gini. Lu tau kan kalau unit bisnis gue itu di awal ada kick off, di tengah-tengah itu ada gathering, di itu ada kayak outing, gathering, ada final sprint. Oke. Ya oke lah. Untuk ngejar target di akhir tahun. Dan setelah akhir tahun tuh, pas di akhir tahun ada year end dinner. Ritmenya tuh sama-sama terus. Jadi tuh karena 4 itu, jadi bersamaan. Gue pernah nih lagi di satu kota, terus gue mempersiapkan untuk kota yang berikutnya. Oke. Jadi naik pesawat tuh udah kayak naik metro mini lah, naik gokar lah bahasanya gitu. Pas bangun tidur itu, ini gue lagi ngapain ya? Karena treatmentnya sama, cuma beda konsep doang kan. Iya. Dan bajunya pun sama ya, gue baju itu doang. Terus oke, yang ini apa ya? Tunggu ya. Ini hotel apa? Kan standarnya adalah kayak kita yang pakai yang budget yang aman-aman aja, kayak misalnya Ibis, Santika, atau yang kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya pas masuk ke roomnya itu dekorasinya pun sama kan. Jadi lu kayak pernah deja vu, gue lagi di mana ini? Untung lu, gue siapa ya? Atau ini sebelah gue siapa? Enggak. Saya bellboy bu. Oh saya di pintu masuk tuh ternyata. Nggak di basement. Di forum. Nggak dapat kamar. Gila. Ya kayak gitu sih intinya begitu. Oke. Jadi enggak, itu lucu aja sampai lu kayak deja vu, gue lagi di mana. Contoh misalnya Ibis Hotel ya. Kan rata-rata sama ya tampilannya. Iya, ya. betul. Bentukannya kayak gitu semua template. Ibis sama Amaris gitu kan maksudnya. Amaris oren-oren semua kan di mana-mana juga. Sama kayak gitu kan. Oh, ini di mana ya? Ini begitu. Jadi kadang-kadang suka lupa di situ doang kayak gitu sih. Tapi menurut lu AE itu bukan sebuah hal yang tidak cocok untuk cewek ya? Cocok kok sebenarnya. Cocok ya. Tergantung, malah sebenarnya pakai masuk apa ya? Gender lu itu tuh cewek tuh mempengaruhi ya? Nguntungin, bukan mempengaruhi. Oke. Menguntungkan gitu loh. Sangat menguntungkan ya? Iya, jadi kayak ya enggak enak deh. Kayaknya dia lagi capek atau apa. Sorry ya, Mbak gitu. Gue juga suka sebel tau enggak kalau begitu tuh. Iya. Gimana kita berubah? Maksud lo gue jadi cewek gitu? Enggak dong. Enggak, tapi somehow ketika gue butuh AE, gue lebih dominan untuk nyari cewek sih memang. Lu tapi mengakui kan? Betul, itu gue mengakui karena sempat terjadi perdebatan di meja meeting gitu ya. Ketika gue berargumen A gitu, itu ditentang sama klien. Tapi
ketika dia ngomong. Tapi dulu muter-muter. Terus abis itu gue bilang, Pak mendingan gini aja Pak, gimana kalau seandainya ini A, ini A, ini A. Itu maksud saya. Nanti di bip ya. Anjing gitu. Nggak, yang lucunya tuh Sialan gue udah mati. waktu gue kerja kantoran yang BM itu, gue sebagai trading kan business development, gue ke site, jadi gue megang beberapa perusahaan BUMN lah gitu. Terus setelah begitu tuh mereka bilang gini dong, yang datang cewek, masa yang datang bapak-bapak terus gitu kan. Oh gitu. Iya. Anjir. Terus Jadi akhirnya mohon maaf ya, biasanya kan gue yang treat mereka, ini mereka yang treat gue. oh gila. Serius beneran. Terus tuh Mbak Nika kapan bisa datang lagi kemarin? Serius. Jadi tuh ada pekerjaan tuh, jadi seminggu di Jakarta, seminggu di Medan, seminggu di Jakarta. Jadi balik ke Makassar, balik kemana. Dan gue ketemu orang-orang teknik. Lu tahu kan, AE itu kan harus tahu semuanya. Iya, betul. Waktu di kamar hotel, ini real, gue gak melebih-lebihkan. Itu tuh gue mesin-mesin itu tuh ada di kamar-kamar gue tempel-tempelin kan, gue bisa seminggu kan di situ. Ini maksudnya ini nanti kalau ngomong begitu segitunya dapurnya gue gitu kan. Pas ketemu kadang-kadang mereka nggak tanya teknik, ya udah ini ada nanti saya kasih langsung. Iya. Tapi kan gue harus tetap backup kan. Ya betul. Terus kayak misalnya barangnya kan besar, maksudnya skupnya besar, dan untuk pembelian PO dibayar itu harus pengecekan dengan kepala gudangnya. Lu tau lah kepala gudangnya pasti bukan orang muda kan. Betul. Cenderung sudah banyak lah usianya ya. Gimana gue men-treat gitu kan supaya mau kita barang-barang itu approve lah. Nanti kalau ada yang rusak-rusak tinggal kita di belakang kita bantu servis garansinya. Dengan gender gue sebagai cewek itu nolong. Cakep nggak usah. Yang penting lu bersih, wangi, terus nggak terlalu banyak ngomong sama depan mereka. Jadi mereka udah lebih tahu bagaimana caranya kita ngasih tahu, oh bisa Pak seperti ini. Nanti saya bantu di sini. Kayak lu tuh kayak jadi solusinya buat mereka. Dan sebenarnya AE juga nggak harus sampai tahu detail secara teknik, nggak harus kan. Buat apa tadi tim produksi ya Pak? Yang penting kan kelihatan ngerti. Bisa. Lu nggak harus ngerti, lu nggak harus paham. Yang penting kelihatan ngerti. Apa perlu gue kasih tahu sini, gue Photoshop nggak jago-jago amat kok. Wih. AI Illustrator, bingung gue cara makainya gimana. Apa lu jangan nyalain komputer gimana ya? Matinya pakai karung basah Pak. Jadi emang bener how to cara pembawaan lu bener-bener banyak belajar lah. Setahun 2 tahun tuh nggak mempengaruhi apapun. Lama-lama tuh lu bisa. Itu pokoknya intinya balik lagi seru sih gitu. Nice talks. Ini pembicaraan yang sangat panjang sebenarnya, tapi sangat menarik. Kita ada episode 2 dong. Boleh. Episode 2 bahas tentang pandemi ini, gimana lu cara cari klien di tengah pandemi itu tuh. Itu drama tau gak sih semua? Bohong kalau gue gak pakai nangis. Ah serius lu? Serius lah. Seorang nikah tajulu. Karena enggak, lu ngerti ya? Hidup itu pakai dengan gaji 50% itu sulit loh. Iya benar. Tapi kan daripada lu gak memiliki gaji sama sekali kan. Terus gimana lu berkreasi, beride, berapa segala macam. Betul. Fair dong, perusahaan lu aja sekarang belum berani kan bikin virtual event kan. Ini gue datang kemarin habis dicolok, minggu depan 3 hari lagi gue dicolok lagi, swab lagi. Hidungnya kan? Iya dong, masa mata. Oh iya. Lu bahasanya dicolok. Masa mata? Nanti gue gak bisa ngeliat lu dong. Lu mau ngarah kemana? Gila. Ini event yang paling gila nih gue udah Iya kayak gitu, nah itu jadi apapun itu. Atau Oke, boleh. dibalik, gue yang akan menanyakan lu as a owner, ketemu as a AE, as a PM. Oke, itu pertanyaan yang menarik untuk dijawab di episode yang berikutnya. Anyway, ini podcast gue ya. Ini channel gue. Gak apa-apa kan? Iya boleh sih. Gak apa-apa kan, harus dikulik kan? Oh iya boleh. Informasinya bagus boleh. kan? Anyway, kita podcast loh. Jadi 2 arah. Oke, boleh. Bukan gue nanya lu doang sebagai narasumber. Itu namanya interview. Oh iya gitu. Oh Gitu lu dong. tahu artinya? Iya dong. Kirain. Gue owner loh. Oke. Owner. Terus event sekarang gimana Pak? Nanti aja ya dibahas. Nanti kita bahas bisa. Oke. Ini pembicaraan yang sangat panjang dan gue pastikan nanti akan ada episode 2. Iya. Kita nantikan kehadiran Ibu Nika Hutajulu. Iya. Untuk sementara itu dulu event talks kali ini. Untuk terakhir barangkali minta izin dulu kalau seandainya ada penonton gue yang mau mungkin konsultasi, diskusi,
Jadi kalau lihat di IG gua itu bisa kontak gua langsung. Oh gitu ya. Oke, Instagram lu di mana? Nikah Hutajulu. @nikahhutajulu. Ya kan? Oke. Nanti gua taruhin di situ tuh supersnya. Ada kontaknya langsung. Oke. Jadi nggak tersembunyi kontak. Nggak tersembunyi ya. Oke. Untuk sementara itu dulu aja event talks gua kali ini. Buat lu yang suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, and Subscribe. oh gila. Thank you, Bu. Untuk sementara itu dari gua Ubed, di sini ada Nikah Hutajulu. sampai jumpa di konten gue yang berikutnya. Keep your mind creative. Wassalamualaikum and bye bye.